Oke Kak, ya kita mulai dari tampilan depan. Nah, bagian ini adalah untuk parkir mobil. Nah, ini untuk akses masuk bagian depan ya. Jadi memanfaatkan box yang ada. Nah, ini kita berikan ornamen lampu sebagai gerbang pembuka. Nah, ini space ini eh, menjadi satu kesatuan. Jadi seolah ini bisa jadi gapura. Nah, ini menjadi parkir sepeda motor. Nah, lebih ini bisa dua baris malahan nih. Nah, ya yang kita harapkan nanti juga mobil bisa di sini sebenarnya nanti. Ya, tergantung situasi. Nah, untuk yang take away dia bisa langsung ke sini nih. Nah, take away ya yang pelanggan-pelanggan box ini bisa dari sini. Ini juga space-nya masih bisa untuk mobil. Makanya ini pohon dipotong ya untuk memperluas tampilan. Nah, dan juga untuk eh, apa namanya memperluas eh, lapangan parkir. Nah, yang ini kita jadikan lapangan parkir juga nih. Jadi dari samping sini juga orang bisa masuk nih. Nah, nah ini kita cat biru atau karpet. Nah, cat biru, minyak. Jadi view-nya itu atau flow chart-nya itu bisa teratur seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, ya kita ilustrasikan kalau misalnya orang masuk seperti apa sih. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, ini tampilan bagian dalamnya. Ya, seperti ini. Nah, ini dia tampilan dalamnya. Jadi lebih blong, pemandangan luas. Nah, untuk yang dapur juga kita nggak berikan akses konsumen untuk lihat ke situ. Hmm. Nah, ini tampilan apanya? Tampilan untuk dapur, ya. Nah, kalau yang mau ke WC ya mungkin dari sini bisa, tapi para pelanggan ya tidak melihat bagaimana hiruk pikuk untuk eh, para tenan menyiapkan masakan. Nah, seperti ini nih. Hmm, Nah, ini juga nanti bisa kita branding ya di sini nih. Ya. Nah, jadi semuanya tuh bisa melihat live musik dari sudut sini. Ya, semuanya tidak terhalang. Baik itu yang bagian apa? Rumput, yang lesehan. Nah, yang ini juga sama ya bisa ngelihat menikmati sajian live musiknya yang kita sajikan. Nah, ini nih Kak. Ya. Nah, jika dari sudut sini pemandangan ke dapur juga kesannya indah. Nah, kalau kemarinnya daerah sini yang mubazir nih. Ya, kalau kemarin kan dapur tuh seolah dari depan ke belakang itu punya tenan tuh. Padahal ini bisa dimanfaatkan untuk space pelanggan. Nah, padahal
Kalau apa sudah cukup, bisa 4 meter aja tuh udah cukup tuh. Nah mereka juga istirahat, duduk-duduk segala macam, ibaratnya nggak terganggu lah ya. Nah ini juga jadi one stop point ya, pesan makanan, pesan minuman, interaksinya tuh pas seperti itu. Nah ini juga masih bisa dimanfaatkan jadi kursi. Ini kalau di sini kasir. Nah, kasir itu bisa tampilannya tuh bisa menyambut tamu juga yang dari sini, dan juga melihat seluruh aktivitas konsumen ya, pelanggan semuanya bisa dapat terlihat, mana yang sudah yang mau apa namanya minta bill. Nah, jadi eh, pos-posnya tuh saling, ibaratnya saling memperhatikan ya. Misalnya yang sebelah sini ya minta nanti palingan ngasih tahu orang-orang yang di sini minta bill. Nah begitu, minta bill meja berapa. Nah, ya mungkin kita nanti bisa sediakan intercom kak, jadi antara bartender sama ini bisa bisa saling komunikasi, nggak perlu teriak-teriak, pakai intercom aja, murah kok intercom, cuma 200.000. Nah, intercom meja 13 misalnya minta bill, nah, udah kita siapkan. Nah, silahkan ke kasir pak. Nah, sambil dia pulang bayar selesai gitu. Jadi flowchartnya itu rapi. Nah yang tambahan-tambahan ya paling ini kak, ya semuanya itu uh, digital printingnya disesuaikan tema, karena supaya apa, supaya semua komunitas bisa masuk. Mereka kan senang tuh, oh ada komunitas motor, oh ada kok bisa selfie motor 3D, komunitas mobil, ada komunitas yang suka alam, ibu-ibu biasanya, yang suka yang anak-anak juga enak berfoto di sini. Nah yang suka dengan laut, bisa juga berfoto di sini. Jadi space-nya selain untuk menutup dinding, tapi temanya itu menarik begitu. Nah kalau untuk yang space kopi itu di sini tuh sesuai dengan bartender. Nah, jadi tinggal konsumen tuh tinggal memilih mau mau yang mana tuh space fotonya. Nah untuk lampu-lampu ini meriah nih kak. Nah ini yang bagian sini kita susunnya zigzag, 3 baris tapi zigzag. Nah, bagaimana ini nantinya akan jadi tampilan yang cukup menarik sama konsumen. Nah, nyusunnya zigzag lampunya. Nah, jadi lebih artistik dia. Nah, seperti ini. Nah, besi yang di depan tuh karena di sini udah ada apa namanya gapura ya, lebih bagus tuh besi di depan tuh ditaruh di sini untuk pembatas. Nah, jadi untuk branding juga, jadi yang jalan dari sini tuh bisa ngelihat juga, wah ada apa sih. Nah ini kita lihat perbedaannya. Kalau kita lihat dari jalan STM, nah, bagaimana sih kalau nggak ada pohon sama nggak ada box dan nggak ada tenan di sini. Nah pandangan tuh jauh kak, bisa sampai di sini nih, pandangannya tuh. Nah yang dari sini, yang dari jalan Al-Falah misalnya, nah, sama juga bisa ngelihat jauh. Tuh. Apalagi yang lewat dari sini ataupun yang selewat dari sini. Hmm, udah langsung blong ngelihat, waduh food courtnya jadi nampak luas dia, blong tuh nampak food courtnya besar 30 meter. Nah kakak punya kemarin tampilannya tuh food court 32 meter seperti food court yang hanya 15 meter. Kenapa? Tersekat-sekat ya, ada 2 box di sini, ada tenan di sini, tapi terpangkas dengan bartender di sini. Nah, di sini ada apa namanya live band. Nah, jadi nggak terpusat apanya. Nah, tapi kalau ini kan terpusat. Bartender produksi makanan dan minuman di sini. Ya, ini areal untuk konsumen. Nah, ini areal untuk infotainment.
entertainment. Nah, ini untuk eh, area untuk selfie. Jadi spotnya tuh tertata rapi, ya. Nah, ini lebih menarik. Nah, yang lebih menariknya apa lagi? Nah, ini tertutup tuh. Kegiatan-kegiatan semua yang jorok-jorok, semua tertutup, ya, secara tampilan tertutup. Yang ada hanya tampilan branding-branding di selfie. Ini lebih menarik nih, dengan penuh warna. Hmm, begitu. Demikian dari saya, Kak. Ya, semoga bisa eh, lebih memahami. Terima kasih.